Cita-cita pergi ke Baitullah. Mari menabung setiap Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sehat selalu sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun bihima katsirun minan nas as-siha wal faragh. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Bina Jakarta, Bapak Ustaz Samsul Ma'arif. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Bina Jakarta, Bapak Ustaz Abdul Syukur MA. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Riyadus Sibyan, Bapak Ki Haji Muhammad Subki LC. Segenap Bapak Ibu Dewan Guru, staf kantor, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak terasa oleh kita, hari ini kita berada di hari ke-12 dari bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya tahun 2020. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah yang kita laksanakan pada hari pertama sampai hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa maksud jika Allah memerintahkan kita berpuasa. Maksud itu jelas di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan nantinya sampai akhir Ramadan, Allah jadikan diri kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan? Ilmunya di manakah ia amalkan? Hartanya bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakkan? Dan mengenai badannya atau tubuhnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa 4 hal di atas tadi akan ditanya kelak pada hari kiamat.
yaitu mengenai umur kita, ilmu kita, harta yang kita miliki, dan badan kita. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat namun tidak ia gunakan untuk taat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah, jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, dan kamu jika ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada dua nikmat yang manusia lalai darinya. Apa itu nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maqbunun fihi katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak dapat menggunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Kita yang diberikan oleh Allah kesehatan, mari kita manfaatkan, kita gunakan kesehatan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, bulan spesial buat kita. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Karena bulan Ramadan salah satu tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa maksud jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Anak sekalian, padahal badan yang sehat nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kesehatan yang kita miliki digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia tersadar ketika terbaring lemah, tak berdaya karena sakit parah, sehingga sesal pun di kemudian hari. Anak sekalian, yuk mari kita manfaatkan kesehatan kita, apalagi kalian yang masih muda, masih remaja, yang punya kualitas, punya potensi yang luar biasa. Bapak percaya dan yakin nantinya kalian menjadi orang-orang yang sukses, beriman kepada Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang tersesati, yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakannya di penyesalan umurnya. Anak sekalian
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat. Namun tak kala ia sudah senja, sudah tua renta, maka ia akan menangisi masa tuanya karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat kepada Allah di masa mudanya. Ketahuilah anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tak kala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tak kala seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di penghujung tausiah ini marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan segala usia yang kita dapatkan, segala usia yang kita rasakan menjadi manfaat dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ada sebuah pantun. Minggu pagi kita ke kota Padang, punya rezeki harus berbagi. Jika ada umur panjang, semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.